Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Maharani dengan NIM A1S1230006. Di sini saya akan menjelaskan beberapa uraian materi mengenai dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Langsung saja saksikan videonya. Materi yang pertama yaitu pengertian, tujuan, fungsi, tanggung jawab anggota keluarga serta pola asuh. Yang kedua yaitu kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan konflik dalam keluarga. Materi yang ketiga yaitu konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Materi yang selanjutnya yaitu jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Yang selanjutnya keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Selanjutnya adalah sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi. Baik, masuk materi yang pertama yaitu pengertian keluarga. Pengertian keluarga ini tercantum dari beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu dari Latipun. Latipun mengatakan bahwa lingkungan keluarga itu adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang yang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Yang kedua, menurut Soleman dan Kresi, keluarga itu adalah sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dan yang ketiga, menurut Departemen Kesehatan, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul di tempat tinggal atau satu atap dengan keadaan saling berketergantungan. Tujuan dari keluarga ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari individu. Yang kedua, sebagai perantara harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan tuntunan masyarakat. Yang ketiga, menstabilkan kebutuhan kasih sayang, ekonomi, sosio, seksual, dan lain-lain. Tujuan keluarga ini ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, sebagai perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang ketiga adalah menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, ekonomi, dan sosio. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi dari keluarga ini ada 5. Yang pertama yaitu fungsi biologis, ekonomi, psikologis, edukasi, dan sosiokultur. Yang pertama yaitu fungsi biologis. Biologis ini adalah upaya berproduksi, pemeliharaan, membesarkan anak, memberi makan, dan mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Yang kedua, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, dan menjamin keamanan finansial. Yang ketiga adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini untuk menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami, yang bertujuan untuk melindungi psikologis secara optimal. Yang keempat adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini adalah mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima adalah fungsi sosial kultur. Ini adalah untuk mentransfer nilai, untuk mengajarkan yang menghubungkan dengan perilaku, budaya, serta tradisi. Pelaksanaan fungsi keluarga ini di Indonesia secara singkat dapat disebutkan menjadi 3, yaitu asih, asah, dan asuh. Asih ini adalah memberi kasih sayang, rasa aman, perhatian kepada seluruh anggota keluarga hingga anggota keluarga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Yang kedua adalah asah. Asah ini memberikan pemenuhan pendidikan sehingga siap menjadi manusia yang dewasa, mandiri, serta memenuhi kebutuhan untuk masa depan. Yang ketiga yaitu asuh. Asuh ini untuk memelihara dan merawat anggota keluarga agar mampu mencapai kondisi sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Berdasarkan definisi-definisi sebelumnya tadi, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sejauh mana interaksi keluarga menjalankan tugasnya dengan tetap dapat mengupayakan
kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, psikologis masing-masing anggota keluarganya. Di sini berbicara tentang tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 45 sudah disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak-anak sebaik-baik mungkin. Yang kedua yaitu kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin dan berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya sudah putus. Yang selanjutnya adalah pola asuh. Pola asuh ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu model sistem atau cara kerja. Nah, menurut Hermawati, pola asuh sebagai cara orang tua untuk mendidik anak yaitu upaya orang tua untuk yang diwujudkan berupa penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial anak, pendidikan anak, dialog dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai moral terhadap anaknya. Nah, pola asuh ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan yang ketiga pola asuh permisif. Pola asuh yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Ini ada ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya atau seperti yang kita mau. Kebebasan untuk bertindak atas nama sendiri dibatasi. Yang kedua, pola asuh demokratis. Pola asuh ini ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tuanya. Ketiga yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini ditandai dengan dididik dengan cara bebas. Maksudnya bebas ini adalah anak diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan hal apapun, diberi kepercayaan. Nah, materi yang selanjutnya adalah kewajiban dan hak anggota keluarga, terus komunikasi dalam anggota keluarga. Yang pertama yaitu kewajiban dan hak anggota keluarga. Yang pertama yaitu kewajiban dari suami. Kewajiban pemimpin keluarga suami ini adalah yang pertama menjadi pemimpin keluarga, yang kedua mencari dan memberi nafkah, yang ketiga bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, kesejahteraan keluarga, yang keempat mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab, yang kelima menciptakan kedamaian, ketenangan jiwa dalam keluarga, yang keenam memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga, yang ketujuh adalah menjadi suami yang baik dan istri dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Selanjutnya adalah hak-hak suami. Hak suami ini yang pertama yaitu ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua dibantu dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Yang ketiga adalah diperlakukan dengan baik dengan penuh cinta kasih sayang dan memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Yang keempat adalah citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya adalah kewajiban ibu atau istri. Yang pertama yaitu patuh dan taat pada suami sesuai agama dan susila. Yang kedua adalah memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. Yang ketiga adalah mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat adalah merawat, mendidik, dan melatih anak-anak. Yang kelima adalah memelihara, menjaga keselamatan anggota keluarga. Ini adalah hak ibu atau hak istri. Yang pertama mendapat nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. Yang kedua mendapat kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Yang ketiga mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Yang keempat mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketenangan. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak anak. Kewajiban anak ini yang pertama yaitu menaati dan menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga adalah bersikap yang berdasar kasih sayang. Hak-hak dari anak ini yaitu yang pertama mendapatkan perlakuan baik dari semua anggota keluarga. Yang kedua adalah nama dan citra yang baik. Yang ketiga rasa aman. Yang keempat kasih sayang. Yang kelima pendidikan dan bimbingan dan arahan yang baik. Yang keenam terpenuhinya semua kebutuhan. Nah, yang selanjutnya ini adalah komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga ini ada 3 kata kunci yaitu sender atau komunikator. Yang kedua adalah message atau pesan. Yang ketiga adalah descender atau komunikan. Nah, manfaat komunikasi bagi keluarga ini yang pertama dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga.
Yang kedua adalah menghindari dari salah sangka dan konflik. Yang ketiga, membawa keuntungan fisik maupun psikis. Yang keempat adalah hubungan keluarga menjadi lebih erat. Nah, cara-cara komunikasi yang efektif ini yang pertama yaitu komunikasi verbal yang efektif. Yang pertama dengan cara lisan atau tulisan. Ya, terus selanjutnya adalah prinsip-prinsip komunikasi efektif. Yang pertama yaitu fasih, ringkas, mudah dipahami, jujur, menarik. Nah, komunikasi non verbal yang efektif ini yang pertama yaitu kontak mata, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga adalah nada suara, yang keempat adalah gerak tubuh, yang kelima adalah postur. Materi yang selanjutnya adalah pengertian sehat dan bahagia. Sehat menurut WHO mengandung pengertian yaitu kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Nah, keluarga bahagia ini adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Jadi keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, anak, atau ikatan lainnya yang dihubungkan oleh ikatan darah. Nah, selanjutnya adalah untuk menciptakan rumah tangga yang baik. Sebelum menikah kita harus menetapkan komitmen sejak sebelum menikah. Yang kedua yaitu jangan menutupi sesuatu atau bersikap terbuka. Yang ketiga yaitu membuang jauh keinginan untuk berbohong. Yang keempat yaitu berikan cinta dan kasih sayang secara tulus. Yang kelima yaitu berikan kata-kata sopan dan lembut. Yang keenam jangan pelit mengekspresikan rasa kasih sayang. Yang ketujuh yaitu tumbuhkan rasa sayang dan saling percaya. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis anggota keluarga. Yang pertama yaitu orang tua adalah memegang peran sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak-anaknya. Yang kedua adalah anak-anak. Mereka merupakan generasi penerus keluarga dan memerlukan perlindungan, bimbingan, dan dukungan. Yang ketiga adalah kakek dan nenek. Sebagai anggota keluarga yang lebih tua, mereka dapat berperan sebagai penasehat dan mentor. Yang keempat adalah saudara kandung. Mereka memiliki hubungan unik sebagai saudara dan bisa menjadi teman atau sekutu dalam keluarga. Yang kelima yaitu anggota keluarga luar biasa seperti bibi, paman, sepupu, dan lain-lain yang mungkin tinggal bersama keluarga inti atau sering berkunjung. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dan peran masing-masing anggota keluarga. Yang pertama yaitu karakteristik fisik dan psikologis. Misalnya usia, jenis kelamin, kepribadian, minat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peran tradisional dan modern. Bagaimana peran anggota keluarga berkembang seiring waktu dan dalam perubahan sosial. Yang ketiga yaitu tanggung jawab dan kewajiban adalah tugas-tugas yang dibebankan oleh masing-masing anggota keluarga. Nah, yang selanjutnya adalah dinamika hubungan antar keluarga. Yang pertama yaitu komunikasi. Adalah pentingnya dalam komunikasi yang efektif dalam anggota keluarga memperkuat ikatan dan mencegah konflik. Yang kedua yaitu konflik dan resolusi. Adalah strategi untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan membangun kedekatan keluarga. Yang ketiga yaitu kedukungan dan keterlibatan. Bagaimana anggota keluarga mendukung satu sama lain terlibat dalam kehidupan masing-masing. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan terhadap anggota keluarga. Yang pertama yaitu pengaruh nilai dan budaya. Bagaimana budaya dan nilai mempengaruhi perilaku dalam pandangan dunia anggota keluarga. Yang kedua, faktor ekonomi sosial adalah dampak kondisi ekonomi dan sosial keluarga terhadap kesejahteraan dan perkembangan anggota keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan fisik, adalah peran lingkungan tempat tinggal di dalam membentuk kebiasaan dan interaksi keluarga. Selanjutnya adalah perkembangan dan pertumbuhan individu dalam konteks keluarga. Yang pertama yaitu dukungan dalam masa perkembangan. Bagaimana keluarga mendukung individu dalam mencapai tonggak perkembangan seperti remaja, dewasa awal, dewasa muda, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penyesuaian terhadap perubahan, adalah bagaimana anggota keluarga menyesuaikan diri dengan perubahan dalam keluarga dan lingkungan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan apa sih peran bimbingan konseling dalam membantu anggota keluarga.
Yang pertama yaitu bimbingan individu. Bimbingan individu ini untuk membantu anggota keluarga dalam mengatasi masalah pribadi dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Yang kedua yaitu konseling keluarga, adalah menyediakan ruang untuk memahami dinamika keluarga, meningkatkan komunikasi dan menyelesaikan konflik. Nah, jenis-jenis keluarga ini ada beberapa. Yang pertama yaitu keluarga inti, adalah terdiri dari orang tua dan anak-anak. Yang kedua, keluarga diperluas, adalah terdiri dari anggota keluarga inti ditambah dengan keluarga anggota-anggota lain seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu. Yang ketiga yaitu keluarga tunggal, adalah keluarga yang terdiri dari satu orang tua dan anak-anaknya. Yang keempat adalah keluarga rekonstruksi, adalah terbentuk ketika satu atau kedua orang tua menikah lagi dan membawa anak-anak mereka dari pernikahan sebelumnya. Yang kelima yaitu keluarga adopsi, adalah terdiri dari anak-anak yang diadopsi oleh orang tua yang bukan orang tua biologis mereka. Karakteristik keluarga ini yang pertama yaitu struktur keluarga. Struktur keluarga ini terdiri dari komposisi anggota keluarga dan hubungan di antara mereka. Yang kedua yaitu pola komunikasi, adalah cara anggota keluarga berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga adalah nilai dan norma, adalah keyakinan bersama, aturan dan harapan dalam keluarga. Yang keempat adalah keseimbangan kekuasaan, distribusi kekuasaan di antara anggota keluarga. Yang kelima adalah fungsi keluarga, adalah peran dan tanggung jawab utama dalam mendukung dan melindungi anggota-anggota keluarganya. Nah, yang tadi adalah jenis dan karakteristik dari keluarga. Yang ini adalah jenis-jenis anggota keluarga. Jenis-jenis anggota keluarga ini yang pertama yaitu orang tua, adalah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembinaan anak-anak. Yang kedua, anak-anak bertanggung pada orang tua untuk perlindungan, bimbingan dan dukungan. Yang ketiga yaitu saudara kandung, mempunyai hubungan yang unik di antara satu sama lain, seringkali terjadi persaingan dan solidaritas. Selanjutnya adalah karakteristik anggota keluarga. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik fisik, termasuk usia, jenis kelamin, dan kesehatan fisik. Yang kedua yaitu karakteristik psikologis, termasuk kepribadian, kecerdasan, dan kesehatan mental. Yang ketiga adalah karakteristik sosial, adalah termasuk status sosial, peran dalam keluarga, dan interaksi dalam anggota keluarga lain. Selanjutnya adalah dinamika hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga. Yang pertama yaitu komunikasi, adalah proses berbagi informasi, perasaan, dan gagasan antara anggota keluarga. Yang kedua adalah konflik, adalah ketegangan dan pertentangan yang timbul antar anggota keluarga. Yang ketiga yaitu keterkaitan, adalah koneksi emosional antara anggota keluarga yang memperkuat hubungan. Materi selanjutnya adalah keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang baik di keluarga menjadi dasar perkembangan baik pribadi yang sehat dan kontribusi positif dalam masyarakat. Pada materi ini akan menjelajahi peran dan tanggung jawab keluarga yang membentuk karakter dan strategi untuk memperkuat nilai-nilai positif di dalamnya. Peran keluarga dalam pembentukan karakter. Yang pertama yaitu model perilaku, adalah keluarga adalah tempat di mana individu pertama kali meniru dan belajar tentang perilaku dalam anggota keluarga lainnya. Contoh, perilaku sopan santun, kerja keras, empati. Yang kedua yaitu pengajaran nilai, adalah keluarga adalah lembaga pertama di mana individu belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Contoh, mengajarkan kebaikan, tanggung jawab, dan integritas. Selanjutnya adalah dukungan emosional, adalah keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pengembangan emosi dan kesejahteraan mental individu. Contoh, memberikan dukungan saat individu mengalami kesulitan atau tantangan. Strategi untuk memperkuat karakter di keluarga ini, contoh perilaku positif. Individu di keluarga dapat memberikan contoh perilaku positif untuk ditiru anggota keluarganya, seperti kerja keras, kerjasama, dan kedermawanan. Yang kedua yaitu keterlibatan aktif. Aktivitas keluarga seperti makan malam bersama, berolahraga bersama, atau menghadiri kegiatan sosial bersama dapat memperkuat ikatan keluarga dinilai yang dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka, mendorong komunikasi di mana setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk berbicara tentang perasaan, masalah, dan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah materi sikap keluarga dalam
menghadapi globalisasi. Institusi keluarga merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, membutuhkan perhatian yang sangat serius dan selalu eksis. Eksistensi keluarga sangat tergantung pada tingkat ketenangan dan kebahagiaan serta kesejahteraan anggotanya. Secara garis besar, untuk menjamin kebahagiaan atau kesakinahan keluarga harus terpenuhi dua unsur pokok, yaitu materi dan imateri, yaitu moral spiritual. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam menjamin kelangsungan kehidupan kebahagiaan. Oleh karena itu, harus sama-sama dipenuhi dan terciptanya keluarga sakinah yang sejahtera. Era globalisasi yang datang seiring dengan bergulirnya waktu membawa dampak yang sangat signifikan bagi anggota keluarga, bagi dampak positif maupun negatif. Dampak positif seperti mudahnya mendapatkan informasi yang baik tentang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta sumber tentang agama, serta mudahnya akses mobilitas. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatif globalisasi antara lain adalah sebagai pudarnya nilai kebudayaan lokal, dedikasi moral, perubahan gaya hidup yang mempengaruhi perilaku. Baik, sekian uraian materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.